warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Kesuma dengan NPM C1C020-175. Di sini saya akan membahas tentang ekuitas. Yang pertama ada saham istimewa atau preference shares, yaitu untuk saham istimewa. Ada beberapa fitur yang berasosiasi dengan atau berkaitan dengan saham istimewa. Yang pertama, preference as to dividend atau preferensi untuk dividen. Yang kedua, preference as to assets in the event of liquidation atau preferensi untuk aset dalam hal likuidasi. Yang ketiga, convertible into ordinary shares atau dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, callable at the option of the corporation atau dapat dipanggil sesuai pilihan perusahaan. Yang kelima, non-voting atau tidak memberikan suara. Selanjutnya, kebijakan dividen atau dividend policy, yaitu kebijakan dividen itu bicara tentang beberapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan mau membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya. Ada yang namanya menjaga perjanjian dengan kreditur dan kondisi keuangan dan pembagian dividen. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dividen. Ada beberapa jenis dividen, yaitu yang pertama dividen cash atau dividen tunai, yang kedua property dividen, ketiga liquidation dividen, keempat shares dividen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dividen cash atau dividen tunai. Dividen tunai atau cash dividen itu adalah bentuk pembayaran dividen yang paling umum dan paling populer. Dalam hal ini, perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk tunai kepada semua pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Uang tunai yang dibagikan tersebut disimpan di rekening bank pemegang saham sesuai kepemilikannya. Biasanya ada proses yang telah ditentukan untuk deklarasi dividen. Yang kedua itu ada dividen saham. Dividen saham dibayarkan kepada pemegang saham dengan mengeluarkan saham baru di perusahaan. Pembayaran dalam saham ini berdasarkan jumlah saham yang sudah dimiliki investor atau pemegang sahamnya. Yang ketiga itu dividen properti atau properti dividen. Dividen ini dibayarkan dalam bentuk properti dan bukan dalam bentuk tunai. Perusahaan yang kekurangan kas operasi namun ingin membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya, maka dividen non-moneter dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada investor perusahaannya. Selanjutnya itu yang terakhir ada dividen likuidasi atau liquidation dividend, yaitu dividen likuidasi adalah dividen yang mengembalikan modal awal dikontribusikan oleh pemegang saham sebagai ekuitas perusahaan. Dividen pada umumnya terjadi pada saat perusahaan akan mengakhiri operasi bisnisnya atau bangkrut atau pailit. Selanjutnya itu ada cash dividend. Cash dividend. Jadi ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai, yaitu yang pertama declaration date atau tanggal pengumuman, yang kedua record date, yang ketiga payment date atau tanggal pembayaran. Next, selanjutnya alasan perusahaan itu membagikan dividen saham. Yang pertama, memuaskan ekspektasi dividen pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai. Yang kedua, meningkatkan daya jual saham korporasi. Yang ketiga, menekankan sebagian dari ekuitas telah diinvestasikan kembali secara permanen dalam bisnis. Selanjutnya, share dividend. Yang pertama, small share dividend, yaitu less than 20-25% of the corporation's issue shares recorded at fair market value. Yang kedua, large share dividend, greater than 20-25% of issue shares recorded at par value. Sekian penjelasan dari saya tentang ekuitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.